Ini pertemuan pertama di link Zoom ya. Jadi beberapa waktu yang lalu berarti juga mohon maaf tidak bisa hadir langsung secara daring di tengah-tengah Anda semuanya karena memang waktu itu juga bersamaan dengan kegiatan akreditasi prodi AKP. Sebelumnya saya karena ini adalah pertemuan pertama mohon diizinkan Bu Rate mengenalkan diri terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kan memang teman-teman dapat kuliah ini dengan Pak ya. Nah, dengan Pak Haji Seto. Bentar. Oke. Saya ulangi lagi, jadi saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Seto. Nanti ada beberapa hal yang secara teknis juga pasti berkaitan dengan apa yang memang kita sudah justifikasi di pertemuan sebelum UTS. Nah, untuk yang bawah S itu nanti kalian full dengan saya. Kemarin beberapa link YouTube juga sudah saya upload. Nah, itu beberapa bisa dijadikan referensi. Mudah dipelajari, tapi prinsipnya tidak kemudian link yang lain tidak kalian jadikan sebagai bahan acuan. Tidak harus begitu, oke? Nah, sekarang saya mau sampaikan dulu, nama saya Rate Yuniemi, mungkin di SIM online sudah kenal, tapi kalau beberapa mungkin ada yang belum tahu Bu Rate juga ini dosen TIF ya, mungkin di beberapa dosen yang lain sudah kenal. Nah, berarti juga dosen yang memang ada di home base TIF. Kemudian saya bekerja di Politeknik sejak tahun 2010. Artinya kalian apa itu? TK, SD? 2010? TK atau SD? SD mungkin. SD. Oke. Ya, berarti sudah bekerja di Politeknik di Jember. Nah, jadi saya sama seperti kalian juga dulu pernah duduk menjadi mahasiswa di Politeknik di Jember, cuman dulu di prodinya MIF, D3 MIF. Kemudian saya melanjutkan studi di kampus Politeknik Elektronika Surabaya, kemudian melanjutkan studi kembali S2-nya di ITS. Makanya sekarang kembali ke Poli J menjadi staf pengajar. Nah, jadi itu mungkin awal sesi perkenalan saya. Kemudian saya juga memang pembidangannya full dari D3, D4 hingga S2 itu memang spesifikasinya ke teknik informatika. Point of view bidangnya adalah pengembangan perangkat lunak sistem cerdas maupun ke vision. Jadi pembidangan saya ke arah sana. Nah, nanti kalau sudah mau mendekati tugas akhir, bisa penyesuaian ke pembidangan. Nah, silahkan. Nah, tentunya mata kuliah yang relatif dasar, salah satunya sistem aplikasi berorientasi objek ini, yang memang akan memberikan pengetahuan ke kalian, terutama bagaimana kita mengetahui aplikasi-aplikasi yang memang ke object-oriented programming. Sebelumnya juga mungkin sudah dijelaskan bahwa object-oriented bagaimana membangun suatu kerangka berpikir juga, kita menerjemahkan segala ilustrasi di lapangan ke dalam bentuk code maupun diagram. Nah, yang kali ini akan dibahas, karena di pertemuan ini kita harus selesai di collaboration, saya mau coba komunikasi awal sekaligus mengetahui hal-hal yang memang sudah kalian ketahui sebelumnya mengenai sistem aplikasi berorientasi objek. Nah, ada yang tahu nggak apa itu kelas? Pastinya sudah ada yang tahu ya, kan sudah melewati UTS. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kelas itu apa, kemudian objek itu apa, behavior itu apa. Siapa yang? Izin menjawab, Bu. Oke, Eldiansyah ya? Iya, Bu. Kelas itu seperti cetakan gitu, Bu. Seperti untuk menyetak suatu objek itu sendiri. Jadi kelas itu seperti itu, Bu. Kalau objek itu hasil dari cetakan tersebut, hasil dari kelas itu sendiri. Terus kalau behavior sendiri itu tingkah laku dari sebuah objek itu, Bu. Untuk atribut itu perlengkapan yang ada di dalam objek tersebut. Sepemahaman saya seperti itu, Bu.
Terima kasih. Oke, kalau kita bicara aplikasi, berarti yang bisa kamu terjemahkan sebagai kelas, objek, sama atribut, dan sebagainya tadi yang seperti apa? Mungkin selain Eldiansa boleh yang menjawab yang lain. Kalau kita bicara sebuah aplikasi gitu. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan, Hairul. Kalau misalkan di aplikasi, contohnya di balapan game gitu seperti itu. Itu ada yang kelasnya ada kelas mobil, yang behaviornya itu tingkah lakunya mengenai maju mundurnya sama belok, terus untuk atributnya mengenai warna, terus roda dan sebagainya. Oke, betul ya. Jadi secara real salah satu contoh yang disebutkan Eldiansa adalah yang disebutkan Hairul. Nah, kalau misalnya ke aplikasi ya tentunya kalau kita bicara sistem informasi atau aplikasi ya atau hasil pembuatan kita dari pengkodean atau coding atau bahkan disebut programming, itu kita bicara aplikasi itu sendiri yang dalam kesatuannya di dalamnya juga pasti ada kelas-kelas. Kita mau membicarakan sistem informasi penjualan. Nah, kelasnya bisa kita justifikasi juga, misalkan kelas untuk penjualan sendiri atau kelas untuk pegawai. Nah, atributnya pegawai apa? NIK ya, nomor kode pegawai, NIP. Kemudian kalau di minimarket itu kasir berarti apa jenis pekerjaannya pegawainya atau jabatannya misalnya seperti itu atribut-atribut. Behaviornya apa? Ya kalau kasir ngapain kan seperti itu. Nah kalau di aplikasi sistem informasi penjualan yang ada di waralaba seperti minimarket, Alfamart, Indomart, sebuah transaksional itu juga bisa kita jadikan option objek atau kelasnya itu sendiri. Nah, itu kalau kita bicara ke aplikasi. Nah, hari ini kita bicara yang namanya collaboration diagram. Materinya sebenarnya sudah justifikasi. Berarti tidak hanya melulu dari materi itu saja. Tapi prinsip ingin mengenalkan kalian secara utuh collaboration diagram itu kalau disimulasikan di lingkupnya seperti yang tadi dicontohkan oleh Hairul seperti apa gitu. Saya mau screen dulu. Jadi kalau tadi kita bicara kelas gitu ya. Kita bicara kelas. Nah, kemudian tadi kita bicara objek. Nah, di dalam objeknya itu juga ada. Nah, kalau collaboration diagram sendiri atau collaboration yang ada di di satuan UML itu sendiri itu sebenarnya diagram yang mengelompokkan pesan dari setiap kelas atau setiap objek. Nah, jadi kan kalian kemarin sudah sekilas diberikan pembahasan ya mengenai square diagram. Di mana square diagram itu adalah aktivitas-aktivitas apa yang dari seorang aktor. Misalnya kasir itu ngapain aja sih? Oh, dia login dulu, kemudian dia masukkan kode barang untuk bertransaksi di Alfamart gitu ya. Kemudian dia memasukkan barang-barang dengan justifikasi atau barcode yang kode barang itu setelah data barang yang dibeli didata, kemudian ditotal, kemudian sang pembeli membayar. Nah, itu kan ada sequence di tiap state yang memang dikerjakan. Nah, dari collaboration itu sendiri, itu sebenarnya juga mengisyaratkan hal yang sama. Contohnya misalkan kalau kalian tuh sering beli pembelian online, ya, collaboration yang dimaksud apa? Ya, kan kita itu kalau beli, coba berarti mau tanya lagi, kita kalau melakukan pembelian secara online di sebuah marketplace di situ ya, itu kan kita itu sebenarnya bertransaksi dengan administratornya atau sang kasir atau dengan sistem. Misalnya kita order gitu ya, check out satu barang dimasukkan ke keranjang dulu. Itu kan kita berinteraksi dengan sistem, ya kan? Oke. Nah, jadi kita kan nggak ada bayangkan bahwasanya di situ tuh
ada orang di belakang aplikasi itu yang kemudian kalau kalian order catat satu-satu dengan proses manual begitu kan, itu all system semuanya. Jadi sebenarnya kita bertransaksi dengan sistem yang sudah di-generate-kan kan itu. Nah, kolaborasi mulai dari si klien melakukan transaksi dari order hingga transaksi pembayaran selesai, hingga transaksi bukti selesai itu kan mengkolaborasikan banyak kelas, banyak objek, ya kan? Jadi sudah barang tentu pada saat kita membangun sebuah aplikasi, kita harus membuat yang namanya collaboration diagram. Untuk apa? Untuk mampu menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dikolaborasikan oleh si kelas maupun objek maupun behavior yang di dua objek ini. Kemudian beserta atribut-atributnya. Ya. Contohnya kalau kita bicara kolaborasi itu kan berarti berhubungan ya, berketerkaitan, terintegrasi, nah gitu. Nah itu bekerja sama gitu ya, beraktivitas bersamaan gitu. Jadi kalau ada collaboration berarti antar kelas dan antar objek itu akan bisa satu kesatuan fungsi. Misalkan lagi dalam satu kali proses transaksi order barang, kita itu melakukan kolaborasi dengan berapa objek? Kira-kira menurut kalian? Pada saat kita melakukan pemesanan barang di mana marketplace gitu ya. Kalau seandainya saya punya kelas kelas ini misalkan order gitu ya ke pelapaknya, itu misalkan satu kelas tersendiri. Atau mudahnya begini deh, saat kita klik pesan, kita itu sebenarnya sebelum proses pembayaran ya, kita itu berhubungan dengan berapa objek. Yang pasti kan dengan pelapaknya ya. Kemudian yang kedua sama marketplace-nya. Kemudian ada lagi nggak, Rek? Berhubungan sama siapa lagi? Kira-kira menurut kalian? Sama sistemnya itu tadi. Sama sistemnya, sama Tokped-nya satu, sama pelapaknya dua, sama siapa lagi? Workshop-nya. Gimana? Kurir. Berarti ekspedisi. Ya, kalau kurirnya kan belum ya. Nah, oke. Jadi ke CNT-nya, CNE-nya, si cepatnya. Berarti satu kali kita klik pesan, itu kita akan mengenerate ke banyak objek. Maka perlu nggak digambarkan? Artinya gini, misalkan kalian mau buat rumah ya, saya contohkan lagi kolaborasi. Pak, rumah saya itu, kalian ngomong nih ke tukang yang mau bangun rumahnya. Nah, itu ibaratnya kita tukangnya itu si programmer, itu ini kliennya. Saya mau buat rumah, Pak, nanti lantai 1 itu begini, nanti terasnya itu begini, kemudian kamar mandinya harus di setiap lantai ada, saya rumahnya 3 lantai dan sebagainya. Itu kalau misalkan nggak digambarkan integrasi atau kenapa kebutuhan masing-masing porsi itu ada di situ, itu kira-kira tukangnya bisa dapat gambaran nggak? Enggak. Nah, harus ada arsitek. Harus ada arsitek. Arsitek itu yang mendesain. Nah, collaboration diagram itu adalah desain dari bentuk kolaborasi dari masing-masing objek, bahkan di setiap kelas. Oke, itu jadi pengantar dari Bu Rati. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya mau buka PPT dulu. Nah, kalau yang kalian pelajari nanti di PPT yang saya sudah share di LMS itu textbooknya ya, tapi tidak harus kalian melulu memproporsikan itu. Nah, tadi menunjukkan hubungan antar objek, menunjukkan pesan-pesan objek yang dikirimkan dalam satu dengan yang lain. Equivalent dari sequence. Ya. Equivalent Anda tahu ya nggak? Ya, equivalent itu artinya apa? Ada yang tahu artinya equivalent? Artinya sama, Bu. Sama. Yang lain? Bedanya sama dengan? Ada yang tahu? Kalau
Ekuivalen sama, bedanya dengan sama dengan apa kira-kira? Ada yang tahu? Mungkin ekuivalen lebih spesifik, Bu. Kayak sama dengan kayak gitu. Kalau sama itu sekedar meluas general gitu, Bu, mungkin. Oke, ada yang bisa menambahkan lagi? Setara. Hah? Ya, artinya kan kalau setara kan artinya. Senilai, Bu. Jadi Senilai. senilai. Jadi kalau kalian contohkan itu gimana? Dicontohkan ke analogi yang lain, misalnya. Jangan dimaknai. Kalau berarti sama dengan Bumaya, itu apa kira-kira yang sama? Kalau saya bilang Burate ekuivalen dengan Bumaya, gitu. Apa ya kira-kira untuk menunjukkan apa ya? Dan Nama kampus, Gimana? Kalau Coba nama sebut jurusan. nama dulu biar enggak barengan. Sebut nama dulu biar enggak barengan. Temannya enggak bisa dengarkan. Nama saya Noga Mutiwati. Oke, silakan Noga. Berarti Baru dengan jawab ya. Bumaya itu ekuivalen karena sama-sama mengajar di TIF Politeknik Negeri Jember. Sama-sama menjadi dosen. Oke, kalau sama dengan kira-kira? Sama dengan Bumaya sama dengan Bumaya. Bumaya sama dengan Bumaya. Oke. Jadi Bumaya bisa sama dengan Burate, tapi kalau bermakna luas dan general, Luas. tidak spesifik ke satu nilai tertentu. Tadi sebenarnya temannya sudah betul. Tapi kalau ada satu value atau nilai tertentu, itu biasanya kita menggunakan ekuivalen. Oke. Nah, saya kembali ke PPT yang tadi saya sampaikan. Artinya kenapa kok tidak menggunakan sama dengan Burate di objek ini? Karena tentunya kalau objek sama dengan kan tidak boleh. Nama kelas syarat nomor 1 apa, Rek? Nama objek syarat nomor 1 harus berbeda. Nah, maka kalau sama, kemudian namanya sama, objeknya sama, nama kelasnya sama, artinya berarti dia tidak ekuivalen, ya. Tapi yang senilai, yang proporsinya sama. Artinya apa? Kalau dia mau mengunggulkan objek ya berarti dengan objek. Kalau kelas ya berarti dengan kelas, gitu ya. Tapi memiliki karakteristik dan proporsi yang bisa jadi berbeda, tapi kesetaraannya sama. Kalau dia mau mengkaitkan objek ya objek, kemudian kelas ya kelas, kemudian nanti misalkan dia mau ke justifikasi kolaborasi yang lain ya harus dengan suatu proporsi yang sama. Tapi rata-rata dia akan lebih menghubungkan antar objek. Kenapa? Makanya definisinya seperti itu. Keterangan Ini penjelasan pelajaran yang lain gitu. 5 gitu, Dek. Oke. Sambil ngajari adiknya itu kayaknya. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini tuh ada contoh-contohnya. Cuman berarti mau ke langsung contoh di sini. Bentar. Biar ada gambaran. Kalau yang ini kan tadi seperti saya contohkan, satu kali proses transaksi, kita bisa melakukan justifikasi di dalam satu transaksi pesan atau objek atau kelas, kita bisa punya ada dua pesan yang memungkinkan terjadi. Bahkan dalam satu transaksi, kita pun juga bisa memproporsikan dalam satu kali proses. Ya, jadi collaboration itu boleh message-nya aja yang dua dengan satu objek ataupun sebaliknya dua objek dalam satu pekerjaan. Nah, kalau spesifikasi contohnya, bentar. Nah, ini ada objek apa, Rek? Kucing. Ya, kemudian placement dan seterusnya ya. Ada apa personnya. Nah, kalau dari aktivitasnya itu di-kick cat-nya, kemudian menyampaikan ini apa namanya ke melaporkan. Setelah melaporkan
siapa yang dilaporkan gitu ya. Nah, yang dilaporkan ya tentunya person sama cat-nya. Nah, kemudian polisinya menindaklanjuti. Ini kalau kita bicara sequence. Nah, kalau kita bicara sequence yang dari gambaran analogi tadi, ada orang yang menendang si kucing, kemudian kucingnya melaporkan ke inspekturnya itu. Ini bayangannya ya, tapi jangan dianggap beneran, ini contoh ilustrasi saja. Kemudian orangnya juga si inspektur tadi melaporkan bahwa apa yang terjadi di person dan cat-nya itu, kemudian baru ada tindakan yang tindak lanjutnya tadi. Maka kalau kita bicara collaboration, itu seperti tadi sebenarnya, apa yang dilakukan oleh si object person ke cat. Kemudian apa yang dilakukan cat ke inspektur. Kemudian apa yang dilakukan inspektur ke policeman dan apa yang dilakukan dari policeman ke ini. Nah, ini kalau ilustrasinya seperti ini. Coba kita gunakan contoh yang tadi, shopping online. Ya. Kita order melalui sistem, ya kan? Kemudian selanjutnya kita ke objek apa biasanya? Transaksional pembayaran. Ya enggak? Setelah itu kita ngapain? Setelah order, kita kemudian bayar, kemudian pihak banknya memberikan notifikasi ya. Notifikasi bahwa pembayaran sudah selesai. Akhirnya proses pembeliannya selesai. Nah ini kalau siklusnya 4. Padahal kelanjutannya kan ada lagi. Ada objek apa lagi selain tadi ekspedisi ya. Misalkan ada ekspedisi juga. Kita collaboration kan. Nah itu rangkaiannya seperti itu. Jadi kalau misalkan sequence bentukannya seperti ini, sedangkan collaboration itu lebih dalam alur siklus. Apakah dia harus berputar begini Bu collaboration-nya? Ya tergantung dari apa? Kebutuhan transaksional dari masing-masing objek. Nah, pertanyaannya, kalau di dalam sistem informasi aplikasi berorientasi objek, sistem aplikasi berorientasi objek itu gambarannya dari analogi contoh ini seperti apa ya? Tadi kalau kita mau membangun sebuah aplikasi yang memang membutuhkan kolaborasi antar objek. Tadi kalau objeknya adalah si kasir gitu ya, atau kita shopping online tadi contohnya. Nah, shopping online itu bagaimana kita melakukan proses pembelian dan sebagainya itu juga kita terjemahkan. Dari masing-masing sequential yang tadi sudah kita diagramkan, maka di collaboration diagram itu juga harus kita spesifikkan seperti apa. Dari gambaran ini, sebelum Bu Rati lanjutkan, dari analogi sederhana ini, menurut kalian, haruskah kita membuat 2 atau salah satu di antara collaboration diagram dan sequence diagram? Coba, ada yang punya pendapat nggak? Bu, saya lebih sepakat kalau salah satu saja, atau ada yang sepakat lebih sepakat lebih sepakat dua-duanya Bu, kan begitu. Ada yang berpendapat nggak? Coba silakan. Atau ada yang sepakat sepertinya kita akan membantu, kan di seorang desainer itu urut-urutannya kalian tahu ya. Jadi kalau mengembangkan aplikasi itu yang pertama adalah apa? Kita kalau membuat sebuah sistem informasi atau aplikasi, syarat pertama masalah, analisis kebutuhan. Ya, betul. Analisis kebutuhan. Kemudian selanjutnya perancangan. Nah, collaboration ini masuk di dalam desain ya atau perancangan. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita berhenti di situ, selanjutnya kita kan memproses programmingnya ya atau pengkode. Nah, untuk itu siapa yang menggunakan desain itu? Berarti kan programmer ya? Iya. Sebagai seorang calon desainer masa depan, menurut kalian, apakah cukup kita menggunakan scan, ataukah kita baiknya menggunakan collaboration diagram juga? Untuk menggunakan collaboration diagram juga. Oke, ada 2. Noga berpendapat seperti itu. Yang lain, silahkan. Izin masuk, Bu. Kalau menurut saya sesuai sama kebutuhannya, Bu. Kalau misalkan bisa tercover dengan satu, ya berarti hanya menggunakan satu. Tapi kalau misalkan tidak bisa di cover, ya berarti nambah lagi pakai collaboration itu. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Pertanyaan dari kalian pasti kapan kita membutuhkan collaboration diagram, gitu kan ya?
Kemudian kapan kita membutuhkan sequence diagram? Coba kita perhatikan ke contoh sequence diagram dulu. Nah, kalau dari rangkaian contoh ini sebenarnya memudahkan kita untuk kemudian melakukan cross-check ulang. Apakah objek person ini sudah betul semua aktivitas yang dikelolanya? Kan itu ya. Jadi kita kelihatan kan per objeknya itu dia akan punya behavior apa saja, ya kan? Ya, kita akan kelihatan. Nah, untuk melakukan uji testing seperti itu seringnya kita harus membutuhkan sequence diagram. Termasuk pada saat kita sudah melakukan pengkodingan. Nah, apakah coding untuk person ini sudah lengkap semuanya? Itu akan lebih mudah. Nah, betul tadi Aldiansa sampaikan. Tapi kalau kita mau mengkaitkan antara objek aplikasi, kemudian kita integrasikan ke database, tentunya kita lebih membutuhkan collaboration diagram. Karena keterkaitan antara objek satu dengan yang lain, itu kita bisa akan memaksimalkan di sana. Jadi betul juga jawabannya Noga, harus kita buat dua-duanya. Tapi betul juga yang disampaikan oleh Diansyah. Tergantung kebutuhan untuk apa kita membuatkan itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah seorang desainer itu harus membuat dua-duanya. Nah, peruntukannya nanti sesuai dengan kebutuhan. Akan lebih mudah kalau kita merumuskan coding yang ada di dalam objek, kalau kita menggunakan sequence diagram, tapi untuk melakukan relationship diagram atau relationship database dari masing-masing objek yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk tabel, itu kita akan lebih mudah menggunakan collaboration diagram. Satu hal lagi, nah makna collaboration diagram kelas di dalam sistem aplikasi berorientasi objek itu kan tidak hanya objek yang ada di perangkat lunak, gitu. Nanti kan ada diagram komponen, nanti kita di akhir-akhir pertemuan ada yang untuk itu. Nah, di situ itu juga dimaknai collaboration antara perangkat lunak yang kita kembangkan dengan hardware yang kita gunakan. Jadi kalau misalkan aplikasinya di mobile apps gitu ya, berarti ada smartphone yang harus kita juga presentkan seperti apa fungsi dari si smartphone ini untuk kemudian aplikasi itu bisa kita gunakan. Maka harus ada. Ini kebetulan kalau yang saya contohkan kan ekuivalennya benar-benar kelihatan ya. Ini proporsinya yang harus kita justifikasi seperti hal-hal yang memang lebih ke teknis itu juga harus kita implementasikan. Prinsipnya begitu. Nah, nanti kalian juga pada saat di workshop web itu juga akan terjemahkan. Tapi kalau di Sabu ini lebih ke peruntukannya collaboration yang kita berikan informasi bagaimana melakukan justifikasi. Nah, ini contohnya ya, komputer gitu, printer server, dia melakukan QA di printer yang memang di justifikasi. Nah, ini kalau dia sibuk, nah dia harus kemana, itu sudah juga dimasukkan collaboration. Nah, ini misalkan kita aplikasinya di sini, kita juga harus bisa memerintahkan ke dua objek hardware, kayak gitu-gitu tuh nanti juga bisa diterjemahkan. Nah, ini ada beberapa contoh. Nanti kalian juga bisa search di contoh-contoh yang lain. Saya harap karena waktu yang sangat cukup terbatas dan kita tidak ada praktikum, walaupun kalian belum ada spesifik workshop di sana, sudah mulai coba-coba dan ngulik ya di beberapa aspek. Prinsipnya kalau kita membangun sebuah kondisi proporsi aplikasi tertentu, itu kalau di object oriented di collaboration diagram itu pemaknaannya akan lebih ke dalam struktur pemanfaatan yang kita gunakan untuk membangun aplikasi. Nah, contoh lagi analogi sederhana ya, kalau misalkan kita punya hardware yang mouse gitu ya, mouse wireless. Nah, ini misalkan objeknya kan, ini kita sebut dia sebagai objek, lalu PC kita juga sebagai objek. Collaboration-nya ketemu di teknologi namanya apa, Dek? Sinyal Bluetooth. Ya, Bluetooth. Atau wireless-nya itu tadi ya. Jadi yang bisa proporsikan. Nah, kolaborasi itu pesannya adalah pesan kode
wireless atau Bluetooth yang memang dikaitkan. Seperti itu. Nah, apakah kemudian sebuah aplikasi ini itu tidak kita kemudian diagram, kita desain terlebih dahulu, sehingga kita kemudian bisa memproporsikan dengan betul, gitu ya. Nah, ini yang harus kita justifikasi di awal. Nah, maka itu penting kiranya kalau kita membuat aplikasi itu pada saat analisis requirement, kita harus pastikan objek-objek yang berkaitan itu apa saja. Saya contohkan lagi, misalnya kita mau membangun aplikasi laundry, gitu ya. Besar dari aplikasi laundry itu kalau kita mau pecah di analisis kebutuhan transaksionalnya apa saja sih, Rek? Apa kalau laundry itu transaksi utamanya? Nggak pernah ada yang laundry ya? Cuci sendiri semuanya? Ya. Iya, cuci sendiri. Oh, aduh kaya. Ya wes, nggak beli makanan di warung atau restoran, transaksinya itu apa sih? Pembelian. Oke, pemesanan boleh ya di awal kan Mendata makanan Oke. yang dipesan. Ada lagi, kemudian ngapain? Makan Bu, kan sudah dipesan gitu ya. Harga transaksi. Oke, coba diurutkan lagi. Menu dulu berarti ya, kita harus buat Ya, objek menu. dulu. Kemudian setelah objek menu, baru bisa pesan nggak? Langsung bisa pesan nggak? Khairul, mau jawab? Belum bisa, Bu. Belum bisa, kenapa nak? Ada transaksi yang harus antara pembeli sama pegawainya, Bu. Oke, ke kasirnya dulu misalkan, atau ke pelayan yang memesan gitu ya. Terus ada lagi. Setelah itu baru disiapkan sama pelayannya. Boleh makan? Ada yang boleh, ada yang enggak, Bu. Karena ada yang restoran makan dulu, ada yang bayarnya belakangan. Nah, dari itu saja, coba kalian pahami betul kenapa makanya analisis requirement itu harus kita lakukan dengan tepat. Bayangkan kalau kita sebagai seorang programmer itu sok tahu. Wes, aku kan pernah makan di sebuah restoran. Kalau di sana itu bayarnya belakangan, ya wes nanti proses pembayaran saya lakukan, saya buat gitu transaksinya setelah dipesan, kemudian saya oke, gini, nanti belakangan. Ternyata klien kita menghendaki bahwa pembayarannya justru di awal, ya kan? Setelah proses pemesanan langsung pembayaran. Maka kan jadi salah nggak aplikasi kita? Ya toh? Keliru, nggak sesuai, nggak tepat, maka nggak dibayar kan jadi programmer ya. Nah, Iya, Bu. jadi justifikasi sederhana itu sepertinya, ya masa sih Bu kita akan terlewat yang begitu-begitu. Jangan salah, kadang-kala kalau udah merasa ngoding sambil merem gitu ya, jadi programmer, wah saya tuh ngoding sambil merem bisa Bu, sudah senior programmer gitu. Misalkan begitu merasanya langsung seenaknya saja berpikir bahwa saya nanti pokoknya bisa. Nah, dari collaboration diagram ini kita belajar bahwa pentingnya apa? Menganalisa kebutuhan secara tepat. Oke. Jadi kalau kita kemudian tidak menganalisa kebutuhan secara tepat, yang terjadi tadi salah satu contohnya adalah dengan perubahan yang salah, penataan transaksional yang salah, dan lain sebagainya. Oke. Jadi memastikan semua objek itu behavior-nya tepat. Memastikan semua objek itu berhubungan secara tepat. Tadi, kalau sampai salah, yang dihukum bisa kira-kira kan si kucingnya ya. Ya kan? Tadi kalau sampai salah menaruh, salah mengaitkan. Nah, itu kenapa sih diilustrasikan kok begitu? Jangan-jangan lagi bisa jadi yang ditangkap nanti si inspektur yang nolong si kucing. Itu ya. Maka harus ada pesan dan apa? Pesannya jangan lupa. Berarti apa? Transaksional, hasil analisisnya jangan lupa. Mencantumkan dalam collaboration diagram atau membuat suatu pesanan-pesanan atau melengkapi dengan atribut-atribut si objek tersebut dan memastikan behavior-nya adalah sesuai dengan hasil analisa kebutuhan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Setelah ini kita lanjut
ini ya, apa namanya, ke LMS, kalian silakan baca-baca dokumennya. Insya Allah hari ini berarti akan unhide beberapa link YouTube yang bisa kalian juga pelajari. Silahkan. Oh ya, saya belum baca pesan. Mohon maaf, akun ini saya sudah terlanjur lupa kalau ini masih limit. Jadi mungkin enggak apa-apa, nanti disampaikan saja yang belum bisa bergabung, tapi insya Allah materinya tidak jauh beda seperti yang sudah saya sampaikan di PPT. Demikian, ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Nah, minggu depan itu ke case tadinya, jadi contoh-contoh realnya yang nanti akan saya lebih detail contohkan ke case-case-nya. Sebenarnya YouTube-nya adalah salah satu yang sudah saya masukkan ke e-learning. Silakan nanti dijustifikasi. Kalau ada yang ditanyakan, boleh buat grup satu angkatan untuk mata kuliah sistem aplikasi implementasi objek. Saya kemarin mau minta tolong Hasan, lupa. Bisa difasilitasi ya Hasan ya untuk seluruh angkatan. Kalau ada hal-hal yang mau diskusikan di grup WhatsApp itu sangat bisa sekali. Insya Allah berarti akan balas di grup itu. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan yang kalian belum bisa sampaikan di pertemuan sesi Zoom ini atau yang belum hadir, nanti nggak apa-apa. Tapi jangan lupa tetap melakukan absen di LMS-nya. Oke? Kalau tidak ada yang ditanyakan di sini, monggo. Saya nanti dibantu ya, Hasan ya. Hasan. Oke, siap Bu. Oke, terima kasih Hasan. Terima kasih untuk yang lain juga. Semoga tetap sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.